Angkatan 8 dari Kota Tegal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Warisi SPD dari SMA Negeri 3 Tegal. Saya Ditunjung Kuryadi dari SMA Negeri 4 Tegal. Saya Eko Budianto dari SLB Negeri Kota Tegal. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana juga itu? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bapak, sebelum Pak Andi melakukan coaching, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Pertama-tama nanti kita mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya, di mana nanti antara coach dan coaching saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci itu merespon atau menanggapi dari pertanyaan yang Pak Andi berikan. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yang diantaranya kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Sekarang ada yang ingin saya tanyakan nih Pak. Yang pertama yang saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 itu. Satu adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, jadi yang ingin ke Pak Andi kembangkan tadi ada 3 ya Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sekarang saya mau menanyakan yang kedua nih Pak. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Ada 2 Bu yang ingin saya menjadi pusat perhatian saya, potensi yang bisa kembangkan, yaitu satu adalah kaitannya dengan upaya untuk dapat mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bapak, jadi tadi yang akan spesifik dikembangkan ada 2 ya Pak. Sekarang pertanyaan yang terakhir nih Pak, indikator ketercapaian yang bagaimana sih yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Yang saya harapkan adalah ya si Kuci itu mampu untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya itu. Baik, jadi tadi indikator ketercapaiannya jika Kuci mampu menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak. Mungkin demikian dulu untuk kegiatan praobservasi. Silahkan Bapak nanti melanjutkan proses coaching. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana nih Pak, seperti yang kita bicarakan kemarin nih Pak? Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak untuk pertemuan ini? Ya Pak, ini saya ingin sekali bincang-bincang dengan Pak Andi. Ada sesuatu hal yang perlu saya bicarakan. Oke Pak, jangan sungkan Pak Eko, bisa silakan sampaikan ke saya Pak apa yang ingin Bapak barangkali obrolkan begitu. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak. Sebelumnya maaf ini merepotkan waktunya Pak Andi. Ini begini Pak Andi, setelah sekian lama saya mengajar di sekolah, saya kepikiran bagaimana anak setelah lulus, saya ingin anak-anak bisa mandiri, memiliki keterampilan. Wah bagus itu Pak, bagus sekali Pak. Iya Pak, tetapi ada hal yang menjadi ganjalan di hati saya berkenaan dengan sarana-prasarana di sekolah tidak mendukung, sehingga saya khawatir dengan rencana saya ke depan. Baik Pak. Nah kira-kira ya Pak ya hasil percakapan yang kita lakukan ini Pak, seperti apa yang Bapak inginkan? Saya harap setelah kita bertemu ini, berbincang-bincang ini, saya punya kemantapan hati untuk menyiapkan anak agar bisa memiliki keterampilan setelah
lulus sekolah ini. Semoga Pak nih setelah kita ngobrol ya Pak ya Pak. Nah, ada hasil yang kita harapkan. Amin Pak, terima kasih. Ya, nah perihal anak terampil ya Pak ya. Seperti apa sih yang Bapak harapkan gitu ya Pak dari anak-anak setelah lulus? Terampil menurut saya bahwa anak-anak punya keahlian terhadap bidang tertentu yang mereka senangi. Maksudnya senang seperti apa? Senangi dalam arti mereka memiliki pekerjaan mereka sesuai dengan peminatan mereka Pak. Itu artinya ya Pak ya, dalam kelas mungkin banyak kebutuhan ya Pak ya untuk mengasah keterampilan mereka. Iya betul Pak, karena mereka kan masing-masing mempunyai keterbatasan fisik, tetapi punya semangat yang tinggi dalam belajar. Bagus itu Pak, dan memang harus difasilitasi Pak semangat yang anak-anak bisa ditampilkan. Itu Pak, dalam pemahaman saya, terampil ini berarti mereka bisa karena biasa dengan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Sedang prasarana yang kami miliki hampir tidak ada ruang khusus untuk mengajarkan keterampilan ini. Seperti itu ya Pak. Dan untuk selama ini Pak nih, ada kegiatan penyampaian materi keterampilan apa tidak? Ada Pak. Iya. Amin Pak ya Rabbal Alamin. Nah kira-kira nih Pak, menurut Bapak ya Pak, apa yang bisa Bapak kerjakan dalam waktu dekat ini? Wah, mungkin saya perlu memetakan minat mereka dulu Pak. Gitu Pak, dan cara yang bagus tuh Pak. Nah, apakah ini akan Bapak kerjakan sendiri? Tentu tidak Pak, kan saya butuh ruang kelas. Sementara untuk kegiatan latihan keterampilan, saya perlu berkolaborasi dengan wali kelas yang lain. Luar biasa ya, kolaborasi ya Pak. Iya. Jadi saya mau mengajak mereka untuk memetakan minat siswa dari perwalian kelasnya agar saya mendapatkan data valid untuk menyusun kebutuhan di semester berikutnya. Bagus sekali Pak itu Pak. Semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi Pak. Iya Pak, kalau tidak akurat, nah ini malah akan menimbulkan masalah baru bagi kami. Jadi betul Pak. Alhamdulillah Pak Eko sudah mendapatkan gambaran di solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Eko. Ya Pak, terima kasih. Nah kemudian Pak nih, untuk kegiatan yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Hal yang bisa saya kerjakan mungkin terkait pendataan minat bakat siswanya Pak. Gitu ya Pak. Terus bagaimana model pelaksanaannya Pak? Untuk teori di kelas, ketika butuh tempat luas, biasanya kami pakai ruang teras atau selasar kelas atau di tempat yang sekiranya terbuka, rindang, itu kita bisa melakukan keterampilan. Hasilnya gimana Pak? Berjalan sih, tapi untuk hasil belum maksimal karena beberapa anak merasa tidak bisa karena tidak sesuai dengan minatnya. Menurut Bapak nih gimana seharusnya? Gitu. Ya seharusnya dipetakan dulu dan mereka ditempatkan sesuai dengan keminatannya. Oke, dan nih Pak, kembali ke awal masalah nih Pak ya. Nah terkait dengan sarana prasarana terus gimana Pak? Ya Pak, ini saya jadi kepikiran bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran keterampilan akan dimulai semester 2 atau mungkin bulan Januari. Saya berkeyakinan masih ada waktu untuk menyusun kebutuhan kegiatan pembelajaran untuk tahun ini. Terus rencana Bapak seperti apa coba? Saya akan berkolaborasi dengan teman guru wali kelas yang lain untuk menyusun program keterampilan ini bersamaan, sehingga ketika alat dan bahan tersedia, saya berencana menggunakan ruang kelas secara bersamaan sebagai kelas keterampilan dengan wali kelas sebagai pembimbingnya. Wah rencana yang bagus itu Pak, top deh Pak, luar biasa mantap deh Pak. Terima kasih Pak. Ya semoga ya Pak ya cita-cita Bapak tadi bisa tercapai ya. Ya amin Pak, mudah-mudahan. Terima kasih. Nah nih Pak, ada lagi Pak yang bisa dikerjakan nih Pak dalam waktu dekat ini juga Pak. Setelah saya mendapatkan hasil pendataan siswa, saya akan segera membuat RAP kebutuhan prakteknya Pak. Waduh, luar biasa yang kerja Bapak ya. Nah kira-kira kapan Pak nih hal itu bisa dilakukan? Untuk pendataan saya rencana di akhir bulan Agustus ini dan pengajuan RAP saya targetkan selesai di awal September ini. Mantap sekali Pak. Semoga Pak sesuai target nih Pak. Terima kasih Pak. Nah gimana nih Pak perasaan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol gini ya Pak ya hari ini siang hari ini Pak?
alhamdulillah saya lebih tenang dan semangat untuk melaksanakan program saya tadi. Oke, pada bulan depan kita ya Pak bisa ngobrol lagi seperti ya Pak ya. Iya. Terkait dengan hasil yang sudah Bapak lakukan tadi gitu Pak. Ya, semoga rencana saya berjalan lancar dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Ya, sama-sama karena saya juga dapat ilmu loh banyak dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Sama-sama Pak, saya mohon izin untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Eko. Nah, setelah saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan ke Pak Andi. Yang pertama, apa sih yang sudah dilakukan Pak Andi pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Jadi itu pada saat saya tadi melakukan coaching itu dengan Pak Eko, pada dasarnya saya sudah melakukan coaching dengan langkah-langkah tirta itu. Satu, saya sudah menanyakan tentang tujuannya. Yang kedua, saya juga sudah mencoba untuk mengidentifikasikannya. Yang ketiga, saya juga sudah mencoba untuk menanyakan rencana aksinya. Dan yang terakhir itu, yang keempat itu, saya juga sudah mencoba untuk kira-kira komitmennya seperti apa atau tanggung jawabnya Pak Eko seperti apa gitu. Sehingga nantinya tentunya yang kita harapkan gitu itu dengan alur kita tadi bisa membantu coaching untuk dapat menceritakan gitu permasalahannya dan bisa tahu juga bagaimana solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah tadi. Oke, baik Pak, Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching, juga sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di antaranya yaitu tadi sudah menetapkan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, juga sudah membantu coaching untuk merencanakan aksi, dan Bapak juga sudah membantu coaching dalam untuk menemukan solusi penyelesaian permasalahannya juga. Dari hasil pengamatan saya tadi, saya juga mendengar percakapan dari Bapak dengan Kunci yang artinya Bapak di sini sudah melakukan kehadiran penuh dengan menerima Kunci, dan Bapak juga sudah mendengarkan dengan baik sama Kunci, dan Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Kunci. Oh iya Pak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan dari apa yang sudah dilakukan Bapak tadi? Jadi pada prinsipnya kan saya ingin lebih dan lebih lagi ya untuk memahami tentang percakapan kunci dengan alur tirta gitu, sehingga kompetensi saya tentang kunci itu lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, jadi kompetensi yang ingin dilakukan tadi lebih meningkatkan lagi ya Pak dengan alur tirta. Semoga untuk kedepannya proses coaching yang nanti yang akan Bapak lakukan bisa lebih baik lagi. Luar biasa Pak, ini yang Bapak berikan pada saat proses coaching hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya diberi kemudahan dalam pelaksanaan proses coaching selanjutnya. Terima kasih ya Pak sudah melakukan tanya jawab hari ini dan sudah melakukan observasi pada proses coaching yang Bapak lakukan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Warisi? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Gimana dengan Pak Eko? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bu Warisi. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang subjek penilaian kita hari ini ya. Yaitu pada coaching kita hari ini, bos dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci, dan juga bagaimana kunci itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari bosnya. Jangan lupa yang disesuaikan
berkaitan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ada yang ingin saya tanyakan? Baik Pak. Yang pertama saya tanyakan adalah kompetensi coaching. Apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan antara lain yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, yang kedua itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di lebih spesifik di itu Pak, yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Untuk yang ketiga nih Bu, indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Anisi dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini, saya menginginkan agar coach dapat menentukan langkah-langkah, cara-cara, dan menemukan solusi dalam mengatasi permasalahannya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Demikian dulu Bu Wansi observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Pak. Oke. Gimana kabarnya nih Pak Andi? Alhamdulillah, gimana juga Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Pak Andi. Oh iya Pak Andi, dengar-dengar ada yang ingin Pak Andi sampaikan nih, Iya. atau ceritakan ke saya. Begitu Iya, Pak? iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi kayaknya kita nggak lama ya Pak Andi ya. Mungkin hanya 15 sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi apa nih yang akan Pak Andi sampaikan? Ini Bu, saya ingin menyampaikan kepada Ibu kaitannya dengan pembelajaran di sekolah saya. Guru-gurunya masih konvensional, masih metode ceramah. Oke, saya garis bawahi ya Pak. Jadi pembelajaran teman-teman Pak Andi di sekolah itu masih kurang berinovasi, begitu Pak? Betul sekali Bu, seperti itu. Oke, kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Andi inginkan atau harapkan? Ya, saya ingin ada perubahan di sekolah, di kalangan rekan saya guru gitu ya, dalam hal mengajar. Jadi yang Bapak inginkan itu adanya perubahan dari teman-teman guru di sekolah. Kira-kira nih Pak, perubahan seperti apa sih yang Pak Andi ingin lihat atau dapatkan Pak? Jadi pembelajaran yang bervariatif, tidak hanya ceramah saja, tapi kan bisa memanfaatkan media teknologi gitu, pembuatan PPT seperti itu. Oke, kalau pembelajaran yang ideal itu kan di angka 10 nih Pak. Kira-kira nih Pak, di antara 1 sampai 10 untuk teman-teman Bapak di sekolah, kira-kira itu pada level berapa nih Pak? Kalau menurut saya di level 5 Bu, karena masih banyak guru-guru yang senior. Oke, Uang maksudnya. Oke, jadi teman-teman Pak Andi di sekolah berada di level 5 G. Di kondisi seperti ini, kira-kira apa sih Pak yang perlu ditingkatkan agar ada perubahan dalam pembelajaran tersebut Pak? Ini Bu, mungkin bisa ditingkatkan lagi Bu, di level 7 Bu. Nah, karena memang tadi sudah saya katakan kan masih banyak guru-guru yang senior yang mungkin agak sedikit gaptek ya Bu. Itu kesulitannya di situ Bu. Ya, berarti dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira nih Pak, usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Ya, kalau menurut saya Bu, bisa ada adanya kita mentoring atau pendampingan Bu. Gitu, individu gitu secara bergantian gitu. Tentunya ya antara saya dengan rekan-rekan guru gitu, yang menguasai IT. Baik Pak, kira-kira nih Pak, selama ini ada strategi lain yang mungkin dapat diterapkan selain mentoring tadi Pak? Ya, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah atau juga dengan pakar kurikulum itu. Oke, Untuk ini mengadakan IHT lah Bu, atau workshop gitu. ya berarti Bapak tadi sudah merencanakan mentoring dan juga akan merencanakan yang kedua tadi menghubungi pakar kurikulum untuk mengadakan IHT, gitu nih Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira untuk saat ini yang bisa terrealisasi dari kedua tadi yang mana Pak? Oke,
lebih cenderung ke mentoring karena IHT workshop itu kan butuh waktu dan juga persiapan, agak sedikit rumit dan kompleks gitu. Kira-kira nih Pak, untuk melakukan mentoring ini Bapak membutuhkan bantuan siapa Pak? Jelas pokoknya butuh rekan-rekan guru di sekolah. Oke, baik. Berarti Bapak ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah J. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan merealisasikan? Jadi saya upayakan secepatnya bulan supaya bisa berkoordinasi juga dengan rekan guru dan kepala sekolah seperti itu. Baik, jadi Bapak akan secepatnya melakukan mentoring tersebut. Nih, kira-kira dari percakapan ini apa yang Pak Andi dapatkan? Jadi saya kan bisa mendapatkan gambaran ya kaitannya dengan permasalahan-permasalahan tadi dan solusinya. Dengan cara tadi ternyata bisa dilakukan dengan mentoring untuk bagaimana membantu mengatasi permasalahan yang ada pada rekan guru saya tadi. Alhamdulillah dengan percakapan hari ini Pak Andi sudah punya gambaran untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah yang berinovatif, yaitu tadi ya Pak dengan mentoring. Nah, oke, saya tunggu nanti kabarnya ya Pak setelah Pak Andi melakukan rencana tadi. Saya udah nggak sabar nih Pak untuk mendengar cerita lagi dari Pak Andi setelah melakukan nanti. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sekian Pak. Ibu terima kasih banyak juga Ibu sudah meluangkan waktu itu ngobrol-ngobrol mendengarkan saya, kisah guru saya gitu di sekolah kaitannya dengan pembelajaran guru yang masih konvensional gitu. Oke, mudah-mudahan Pak Andi nanti dapat melaksanakan dengan lancar dan sampai kita bertemu lagi nih Pak. Terima kasih nih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Dari coaching tadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Warsi lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat saya melakukan coaching, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Pak. Yang pertama dengan saya menanyakan tujuan pada coaching, yang kedua mengidentifikasi permasalahan coaching, yang ketiga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukannya. Terus yang keempat saya bisa mengarahkan coaching untuk keberhasilannya menemukan solusi yang bagaimana. Sehingga dengan alur Tirta tersebut membantu Kuci untuk menggali cara-cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan Kuci dan Kuci sehingga menceritakan masalahnya dan dapat menemukan solusinya Pak. Baik, Bu Warsi sudah berhasil melakukan coaching. Yang kedua Bu, ingin saya tanyakan berkaitan dengan observer, ada beberapa catatan hasil observasi berbasis data. Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Keterkaitan antara rencana aksi itu ada fokus present, ada penuh, menanyakan aktif, pertanyaan berbobot. Ini proses coaching sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Prosesnya sudah sesuai dengan prinsip coaching dan sudah menggali pertanyaan sehingga kunci dapat menemukan solusinya. Untuk kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari yang baru saya lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan, saya lebih memahami proses coaching dengan alur Tirta lebih baik lagi Pak, sehingga nanti saya akan dapat melakukan coach dengan lebih baik juga. Begitu Ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan semoga dapat melaksanakannya sesuai dengan alur yang demikian observasi serta lebih kita semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup kegiatan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak. Semoga dengan Pak Andi dan kemudian juga. Alhamdulillah Pak, baik. Sebelum Pak Eko melakukan kegiatan kucing dengan kucing buat di sini nanti ya, saya mungkin akan melakukan ini beberapa pertanyaan ini sama Pak Eko nih. Nah, tapi pertama-tama biasanya saya akan mencoba ya Pak untuk melakukan penilaian, mendiskusikan di Pak tentang seluruh penilaian yang akan digunakan dalam kegiatan observasi saya Pak. Nah baiklah nih, pada kucing dipanggil kita hari ini ikut dengan kucing ini akan saya amati Pak. Saya juga akan menilai sesuai dengan penilaiannya Pak. Nah apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita apa belum, terus juga bagaimana Pak Eko memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada kucing, dan nanti juga seperti apa respons daripada si kucing dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Eko nanti tanyakan kepada beliau nih Pak Eko. Nah jangan lupa juga nih Pak Eko yang kaitannya dengan kucing kan harus disesuaikan dipanggil dengan prinsip kucing, terutama satu Pak pemilaan Pak. Yang kedua adalah proses kreatif, baik itu berkaitan dengan persamaan kreatif ya Pak. Kemudian yang terakhir adalah yang memaksimalkan Pak kaitannya dengan potensi pada si kucing. Nah ini Pak, ada yang ingin saya tanyakan untuk Bapak? Ya Pak, ya, terima kasih ya Pak. Pertanyaan yang pertama Pak yang ingin saya ajukan kepada Pak Eko, kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu proses meningkatkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Ada kompetensi ada 3 nih Pak. Nah, kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang mana? Yang secara ingin dikembangkan meningkatkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, ini yang terakhir Pak ya. Untuk saya tanyakan ke Pak Eko, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Pak Eko ingin dalam proses kucing? Saya dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Demikian dulu kegiatan observasinya. Disilakan Pak bisa melakukan kucing dengan sebaik-baiknya. Saya doakan semoga berhasil. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Pak Eko? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini dengan ada yang ingin disampaikan ya Bu ya. Iya Pak, ini saya ada yang ingin saya ceritakan nih ke Pak Eko Pak. Oke. Tapi kayaknya kita cuma ada waktu 15 sampai 20 menit gitu Bu. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Begini Pak, saya melihat di sekolah saya itu ya Pak, teman-teman itu masih banyak yang mengajarnya itu secara konvensional Pak. Jadi hanya dengan ceramah gitu loh Pak. Oke Bu. Saya garis bawahi dari pembicaraan ini pembelajaran teman-teman guru kurang bervariatif begitu ya Pak? Iya Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini nanti yang ingin didapat apa ya Bu? Saya sih ingin ya Pak adanya perubahan dari teman-teman saya di sekolah Pak. Jadi nanti setelah kucing ini ada perubahan lah Pak gitu Pak. Jadi yang ingin Ibu Warisi harapkan dari pembicaraan kita ini adanya perubahan gitu ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin Bapak Ibu guru di sekolah saya itu mengajar secara bervariatif Pak. Bisa menggunakan PPT, terus penyampaiannya juga bervariasi, tidak hanya ceramah saja Pak. Metodenya juga sama teknik-tekniknya itu bisa dikembangkan Pak. Dan yang Ibu sampaikan tadi pembelajaran yang bervariasi dengan berbagai media, metode, model pembelajaran. Terus dapat dikatakan ideal itu
yang berada di level berapa kira-kira Bu yang Ibu harapkan di sekolah Ibu? Mungkin level 5 sepertinya ya Pak, karena di sekolah saya masih banyak guru-guru yang sudah senior Pak. Oke, di level 5 ya. Di kondisi seperti ini, kira-kira pada level berapa nanti bisa Ibu akan tingkatkan agar dapat perubahan? Mungkin di level 7 Pak, karena tadi ibu-ibunya kan bapak ibu gurunya sudah senior dan mungkin kan dalam hal IT masih kurang ya Pak. Jadi di level 7 itu saya udah bersyukur Pak. Dari level 5 ke level 7 ya, kira-kira usaha apa yang akan Bu Warisi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kalau itu mungkin semacam mentoring ya Pak, atau pendampingan individu secara bergantian dari guru yang satu ke guru yang satunya Pak. Kira-kira selama ini ada tidak strategi yang mungkin Bu Warisi terapkan untuk membuat teman itu bisa nyaman? Mungkin biar teman-teman semua bisa ini ya Pak, melaksanakan pembelajaran yang berinovasi, saya bekerja sama dengan kurikulum dan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan IHT gitu Pak. Berarti Ibu sudah merencanakan ya, dari keduanya menurut Ibu kira-kira saat ini yang bisa cepat terrealisasi yang mana? Nah, kalau saya kayaknya mentoring Pak, karena kalau IHT kan itu butuh waktu yang lama, juga membutuhkan anggaran, jadi harus direncanakan secara matang Pak. Untuk melakukan mentoring mungkin memerlukan bantuan siapa? Untuk sementara sih saya mungkin rekan guru yang pintar IT Pak. Di sini kan banyak guru-guru muda yang pandai IT dan juga guru TIK. Nanti saya minta bantuan mereka untuk membantu saya dalam mentoring. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring, berkolaborasi dengan rekan guru sekolah Ibu. Kira-kira kapan Ibu mulai akan merealisasikan itu? Secepatnya sih Pak, mungkin besok pagi saya sudah mulai mentoring untuk berkolaborasi dengan teman dulu tadi yang akan membantu saya, terus saya akan melakukan mentoring dari individu satu ke individu yang lain. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Warisi dapatkan? Saya mendapatkan gambaran sih Pak, bagaimana biar terjadinya perubahan di sekolah saya, maka saya udah punya gambaran tadi Pak dengan mentoring tadi. Alhamdulillah Ibu sudah ada gambaran bagaimana cara menciptakan agar adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya Bu ya kabar Ibu setelah melakukan monitoring. Saya sudah bersabar untuk mendengar kabar baiknya Bu. Ya, terima kasih ya Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat dan membawa perubahan pada sekolah saya Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tadi sudah melakukan ujian dengan Ibu Warisi gitu. Nah, sebelum penutupan Pak Eko, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan pasca observasi yang saya juga lakukan di Bang. Nah, ini Pak, yang pertama Pak, apa saja sih yang Bapak sudah lakukan tadi pada saat melakukan ujian terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kucing ini saya sudah melakukan kucing dengan alur theta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat membantu menggali kunci, menceritakan tentang permasalahan, dan menunjukkan solusi-solusi permasalahannya. Oke Pak, yang kedua Pak, yang menurut saya Pak ya, sebagai observer ada beberapa Pak catatan hasil observasi berbasis data nih Pak. Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab nih Pak.
Nah, juga terkait dengan analisis, Bapak juga sudah fokus, sudah present, mendengarkan aktif, dan juga melakukan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut, Pak. Nah, proses coaching yang sudah berjalan dengan baik nih, Pak, sudah sesuai dengan alur kita nih, Pak. Proses alurnya sudah bagus, sudah sesuai prinsip coaching, dan sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga tadi Ibu Arisi selaku coach itu dapat menemukan solusinya. Ketiga, Pak nih, juga iya Pak ya, sebenarnya apa Pak? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari apa yang barusan dilakukan? Saya lebih memahami proses coaching ini dengan alur kita sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Pak, itu ya Pak ya. Ya semoga kedepannya ya Pak, Bapak itu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Ya, itu saja Pak dari kegiatan observasi yang saya lakukan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bapak sudah lakukan dan kira Bapak bisa lebih meningkatkan, bisa terwujudkan. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.